Inilah Tegalmulyo, sebuah desa tertinggi yang terletak di Kabupaten Klaten dan berada di kaki Gunung Merapi. Berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut serta berjarak 4,5 km dari Gunung Merapi. Desa ini memiliki sejarah dan juga tradisi yang masih sangat dijaga secara baik oleh masyarakatnya. Tegalmulyo merupakan gerbang awal menuju Gunung Merapi dari sisi tenggara. Di sini, terdapat jalur pendakian resmi Gunung Merapi bernama Basecamp Sapu Angin. Diresmikan pada tanggal 12 Mei 2017 oleh Kementerian Kehutanan Taman Nasional Gunung Merapi. Selain itu, desa ini memiliki berbagai macam budaya, tradisi, serta bukti sejarah yang dapat ditemukan di dalamnya. Biung Bibi, gunung yang sering disebut masyarakat lokal dengan Gunung Ijo, merupakan gunung yang bisa dibilang berpengaruh besar terhadap keberadaan budaya dan sejarah dari desa ini. Ketika Merapi meletus dan meluncurkan awan panas, Gunung Ijo menjadi tameng utama dari bencana. Selain melindungi masyarakat dari bencana, di gunung ini juga terdapat goa peninggalan pada masa penjajahan Jepang yang digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang pada masa penjajahan. Gunung Bibi sebetulnya Gunung Merapi Purba. Jadi bahasanya puncak Merapi sampai saat ini itu bergeser sebanyak 3 kali. Diawali dengan Gunung Bibi, juga disebut Merapi Purba. Terus bergeser ke barat di daerah Sleman, yaitu Puncak Turgo saat ini. Terus bergeser lagi di seputaran Gunung Bibi masih, yaitu di Pasar Bubrah. Terus yang terakhir yaitu Merapi terkini, yaitu Puncak Merapi yang saat ini kita lihat bersama. Terus banyak beredar mitos yang ada di wilayah sisi tenggara Merapi. Bahwasanya masyarakat sini percayalah, yen Merapi erupsi ora bakal ngenengi wilayah kidulitan Merapi. Nah, dari mitos itu kalau kita tarik benang merah, jadi iyolan orane mitos itu bisa dipercaya atau tidak. Secara letak sendiri sebetulnya kan sudah jelas antara Merapi, Gunung Bibi dengan Tegalmulyo. Gunung Bibi sebagai penghalang, artinya erupsi Merapi mau menuju ke Tegalmulyo harus menghancurkan Gunung Bibi dulu. Di selatan area gua ini, terdapat kampung kecil bernama Girpasang. Saat ini, terdapat 9 rumah yang dihuni oleh 12 kakak berjumlah 35 jiwa. Girpasang terletak di antara 2 jurang, sehingga untuk menuju kampung ini, kita harus berjalan kaki melewati 1.000 lebih anak tangga. Di kampung ini juga terdapat gondola yang dimanfaatkan masyarakat Girpasang sebagai sarana pengangkut barang. Inilah Girpasang, hanyalah sebagian kecil dari desa Tegalmulyo. Masyarakat di desa ini mayoritas memiliki mata pencaharian beternak dan bertani. Selain itu, terdapat embung sebagai irigasi utama di desa Tegalmulyo yang sangat berguna ketika kemarau melanda. Masyarakat sering menggunakan air di embung ini untuk menyiram tanaman, perkebunan, dan pertanian. Di antaranya sayuran, tembakau, dan juga kopi. Sayuran yang berasal dari desa ini menjadi bahan pangan yang akan dipasok dan dikirimkan ke pasar wilayah Klaten dan Yogyakarta. Kemudian, tembakau merupakan salah satu tanaman yang menjadi sentra utama pertanian di desa ini pada musim kemarau. Tembakau yang dihasilkan masyarakat sebagian diproduksi sendiri, lalu selebihnya dijual kepada pengepul. Selain tembakau, masyarakat di sini juga menanam kopi. Kopi yang ditanam yaitu berjenis Arabica, yang kemudian setiap prosesnya menghasilkan kopi yang cukup terkenal yaitu Arabica Sapu Angin dan juga Arabica Gedong Ijo. Masyarakat Tegalmulyo juga sering melakukan kenduri sebagai wujud rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Budaya kenduri ini juga sering digunakan sebagai ritual dalam acara-acara selamatan.
Misalnya, acara Mitoni, acara Malam Satu Suro, Malam 17 Agustus, pernikahan, dan acara hari-hari besar lainnya. Di Tegalmulyo sendiri juga terdapat budaya-budaya lain yang masih dilestarikan hingga saat ini. Inilah sholawat janjanan. Sholawat ini sering digunakan juga pada saat acara selamatan dan juga acara Mitoni. Kesenian ini tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Contohnya, ketika sholawatan ini disertai serokalan, maka harus disiapkan sesaji dan juga disertai adat kenduri. Proses pelaksanaannya pun bisa memakan waktu hingga 12 jam lamanya. Kemudian seni jadilan, yang juga merupakan kelompok kesenian asli yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Tegalmulyo. Seni jadilan ini sering juga diselenggarakan untuk upacara sambutan, upacara tasyakuran, dan juga seringkali mewakili desa ini di ajang festival budaya dan kesenian tingkat kabupaten maupun nasional. Sejarah jadilan di desa Tegalmulyo itu berawal sekitar tahun 70-an. Cuman saya pribadi terlibat sekitar tahun 90-an. Di desa Tegalmulyo, masing-masing dusun dulu punya namanya rombongan. Terus tahun 1990 itu jadilan di desa Tegalmulyo bergabung menjadi satu, sehingga untuk perkembangannya zaman, Slogodonowo mengikuti zaman yang dulu jadilan itu cuma menggunakan kendang dan 3 bende. Nah, sekarang Slogodonowo mengikuti zaman dengan menggunakan alat campur sari maupun dangdut. Itulah cerita budaya desaku. Desa yang kami cintai akan tradisi dan budayanya. Jangan lupa dari mana kamu berasal, karena di tempat itulah kamu akan mengerti apa itu rumah yang sebenarnya. Kau ingkari, melepas bunga dari perut bumi. Kaulah sumber kehidupan bagi kami, mengasihi tanpa harap kembali. Salam dari kami, Akar Bibi Merapi.